Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Ananda Harahap dari Tadris Biologi 3 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada hewan. Sebelum memasuki apa-apa saja sistem respirasi pada hewan, baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari respirasi. Respirasi sama dengan pernafasan, yaitu kegiatan mengambil udara berupa O2 atau oksigen yang disebut inspirasi dan kegiatan mengeluarkan udara berupa CO2 atau karbon dioksida yang disebut ekspirasi melalui alat pernafasan. Di sini alat-alat yang digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan udara disebut sistem respirasi. Fungsi dari respirasi itu ialah untuk memproduksi energi melalui metabolisme aerobik dan terkait dengan konsumsi oksigen. Jadi sistem respirasi pada hewan diklasifikasikan berdasarkan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata ialah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata, saya akan menjelaskan mengenai Pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Sedangkan di invertebrata, saya akan menjelaskan serangga, laba-laba, protozoa, porifera, solentreata, dan cacing. Baiklah, pada vertebrata, pertama itu saya akan menjelaskan mengenai Pisces atau ikan. Di sini saya mengambil contoh ikan. Ikan berespirasi menggunakan insang. Pada ikan, mekanismenya ialah air masuk melalui mulut dan membran branchiostega yang menempel rapat pada tubuh akan menutup. Jika mulut tertutup, insang akan mengempis. Rongga faring menyempit dan membran brankiosta melonggar sehingga air keluar melalui celah dari tutup insang. Air dengan oksigen yang larut di dalamnya akan membasahi filamen insang yang penuh dengan kapiler darah. Dan karbon dioksida ikut keluar dari tubuh bersama air melalui celah-celah yang ada di tutup insang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada amfibi. Di sini saya mengambil contoh kata. Pada kata, respirasi memiliki dua fase. Yang pertama itu beruduh dan yang kedua itu pada kata dewasa. Pada beruduh, sistem respirasinya menggunakan insang sama dengan ikan yang sebelumnya saya jelaskan. Dan pada kata dewasa, kata akan berespirasi menggunakan kulit, mulut, dan paru-paru. Pada sistem respirasi kata dewasa, selaput rongga mulut yang berfungsi untuk alat pernafasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Dan saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung kata akan terbuka dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain menggunakan rongga mulut, kata bernapas dengan kulit juga. Karena kulitnya ini selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernafasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit atau vena kutanea, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung, dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru. Lalu, selain menggunakan mulut dan kulit, kata juga
melakukan respirasi menggunakan paru-paru. Inspirasi dan ekspirasi yang keduanya terjadi saat mulut tertutup. Fase inspirasinya itu saat udara yang banyak oksigen akan masuk melalui selaput rongga mulut dan kulit berdifusi pada gelembung-gelembung di paru. Sedangkan inspirasinya, otot sternohyoides berkontraksi sehingga rongga mulutnya itu membesar akibat oksigen masuk melalui koaena. Ini koaena ya. Selanjutnya, mekanisme sistem respirasi pada aves. Di sini saya mengambil contoh burung. Di sini fase respirasi burung ada dua, yaitu pada saat burung terbang dan burung tidak terbang. Burung melakukan respirasi menggunakan lubang hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada saat burung terbang, burung berespirasi dengan dibantu dengan pundi-pundi udara atau disebut dengan kantong udara. Kantong udara ialah kantong dengan dinding selaput yang tipis dan elastis. Pundi-pundi udara ini terletak di antara otot, tulang, dan otot tubuh. Nih. Pada waktu terbang, sayap burung akan digerakkan oleh otot-otot dada, dan aktivitas otot ini akan mengganggu proses pemasukan udara oleh paru-paru. Udara pernafasan masuk melalui hidung, lalu ke trakea dan bronkus, menuju ke paru-paru dan dialirkan ke pundi-pundi udara. Oleh karena itu, oksigen yang diambil dari udara yang terdapat dalam pundi-pundi udara. Udara dari pundi-pundi ini akan dialirkan ke paru-paru dengan cara menekan pundi-pundi atau ini disebut ekspirasi. Dalam paru-paru terjadi lagi penyerapan oksigen. Jadi penyerapan oksigen dapat berlangsung dua kali, yaitu saat inspirasi dan ekspirasi. Sedangkan saat burung hinggap, sistem respirasinya ini terjadi karena gerakan tulang dada sehingga tulang-tulang rusuk bergerak ke muka dan ke arah bawah. Akibatnya rongga dada akan membesar dan paru-paru akan mengempis. Sehingga udara dari kantong udara kembali ke paru-paru. Jadi udara segar mengalir melalui parabronkus pada waktu inspirasi dan ekspirasi, sehingga fungsi paru-paru burung lebih efisien daripada paru-paru mamalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem respirasi pada reptil. Di sini saya mengambil contoh pada kadal. Pada kadal respirasi dibantu oleh paru-paru. Jadi fase inspirasinya itu udara itu masuk dari lubang hidung ke rongga mulut dan ke anak tekak, baru ke trakea yang panjang dan bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, O2 diangkut menuju ke seluruh jaringan. Sedangkan pada ekspirasinya itu, dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkat menuju jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru, bronkiolus, trakea yang panjang, dan anak tekak, rongga mulut, dan lubang hidung. Selanjutnya pada mamalia. Saya mengambil contoh yaitu manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru yang dibantu oleh rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, sel-sel tubuh, dan alveolus ini disebut termasuk dalam paru-paru dan diedarkan ke sel-sel tubuh. Pada manusia, proses respirasi eksternal berlangsung dengan mekanisme yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot diafragma
dinding dari rongga dada dan paru-paru sendiri. Paru-paru berada dalam rongga pleura di mana di sekitarnya terdapat ruang kosong yang memungkinkan pulmo untuk berkontraksi dan relaksasi seiring proses kontraksi dan relaksasi yang dialami oleh diafragma dan rongga-rongga dada. Pada manusia dikenal dengan tipe pernafasan, yaitu pernafasan dada, pernafasan diafragma, pernafasan clavikular. Keluar masuknya gas dari dan ke paru-paru sangat ditentukan oleh gradien tekanan di dalam rongga sekitar paru-paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sistem respirasi pada hewan invertebrata. Yang pertama itu serangga. Serangga berespirasi menggunakan trakea. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau eksoskeleton yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Serangga mempunyai sistem tabung dalam atau sistem trakea yang mengantarkan udara dari luar tubuh ke sel-sel tubuh dan sistem itu melaksanakan respirasi. Selanjutnya, pada laba-laba. Laba-laba berespirasi menggunakan paru-paru. Pada laba-laba, napas dengan insang buku yang ada di tubuhnya. Paru-paru buku ini memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing perut memiliki lembaran-lembaran tipis yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur, baik insang buku maupun paru-paru buku yang mempunyai fungsi sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Selanjutnya pada protozoa, saya mengambil contoh amuba. Amuba melakukan respirasi melalui difusi membran sel. Di respirasinya itu dengan cara aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob terjadi oksidasi dengan O2 yang masuk dalam tubuh dengan cara difusi dan osmosis melalui seluruh permukaan tubuhnya. Sedangkan pada anaerobnya terjadi pembongkaran zat yang kompleks menjadi zat sederhana dengan menggunakan enzim-enzim tanpa memerlukan zat oksigen. Hasil kedua peristiwa ini sama dihasilkan dengan energi dan zat sisa-sisanya akan ditambungkan oleh vakuola kontraktil sebagai zat ekskresi. Selanjutnya pada porifera. Porifera juga berespirasi dengan berdifusi oleh membran-membran sel juga. Pada porifera sifat aerobik. Proses respirasinya itu hanya bersifat aerobik. Dalam hal ini yang bertugas menangkap atau mendifusikan oksigen yang larut dalam air bila di jajaran luar adalah sel-sel epidermisnya atau sel-sel terluarnya. Sedangkan pada jajaran dalam yang bertugas adalah sel-sel leher atau disebut sel pinakosit. Sedangkan pada sel-sel leher atau koanosit. Selanjutnya, oksigen yang telah berdifusi ke dalam kedua jenis sel ini diedarkan ke seluruh tubuh oleh amoebosit. Lalu, selanjutnya pada Solentrata. Solentrata juga mengalami respirasi dengan berdifusi. Pada solentrata, oksigen akan masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuh dan melalui alat bantu berupa sifonoglifa. Sifonoglifa ini. Dan yang terakhir ada cacing tanah. Cacing tanah berespirasi juga melalui difusi. Cacing tanah
bernapas melalui permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing tanah itu terdapat banyak sekali pembuluh darah yang menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab ini yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan baik. Oksigen yang diserap melalui kulit akan diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing untuk diedarkan ke seluruh tubuhnya. Gas hasil respirasinya itu yaitu karbon dioksida yang dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit juga. Karena respirasi cacing dilakukan melalui permukaan kulit, maka respirasi cacing disebut dengan respirasi integumenter. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem respirasi pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.